Jumpa lagi di channel aku, Dev Go Channel. Nah, kalau kemarin atau tadi kita udah bahas tentang plesternya, obat luarnya, kompresnya ya. Sekarang nggak afdol rasanya kalau kita nggak bahas tentang obatnya, obat yang dipakai bersama dengan plester itu ya. Ini berlaku untuk anak yang memang demamnya itu nggak turun-turun. Jadi setelah di plester dia nggak turun-turun, itu bisa dipakein obat ini. Dan ini tuh manjur banget ya bun. Dan obat ini juga gampang banget lah dicari. Pokoknya yang ada di video aku, di semua channel aku itu obatnya obat yang gampang didapat kayak gitu. Obatnya apa? Mau tahu? Simak terus videonya sampai habis. Jangan di skip-skip biar ilmunya nggak nyedip. Jeng. Ini sih obatnya. Yes, Sanmol paracetamol ya. Nah ini tuh aku di sini nggak cuman nge-review, tapi aku punya dua benda. Yang satu ini untuk anak di bawah 1 tahun ya. Terus yang ini untuk anak di atas 1 tahun. Bedanya apa? Kita akan bahas bersama ya. Untuk packaging dua-dua produk ini tuh sama. Tapi bedanya kalau yang ini tuh lebih kotak gitu, kayak balok. Sedangkan yang ini tuh kayak ini tuh apa ya? Ini tuh persegi gitu loh, persegi. Kalau yang ini tuh persegi panjang. Jadi beda. Ya. Isinya kalau isinya benar. Sepertinya lebih banyak yang ini. Ya, emang benar. Ini 60 mili ya. Kalau yang ini cuma 15 mili. Nah, dalamnya gimana nih Kak? Dalamnya sama ya. Dalamnya sama. Seperti kebanyakan ya. Kita bahas satu-satu aja, mulai dari yang ini dulu. Ini yang buat anak di bawah 1 tahun ya. Kalau di bawah 1 tahun tuh ada kayak ininya sih, apa kayak segelnya gitu. Jadi barcode hologramnya gitu. Terus dalamnya dapat sirup, pasti dapat sirup karena itu obatnya. Terus ini dapat apa lagi ya? Nih dapat apa kayak petunjuk pemakaiannya, sama dapat pipet. Nah bedanya di sini nih, kalau ini kan dapat pipet nih ya, ini pipet, jadi bisa digunakan gitu. Kalau kita kesusahan, karena anak kecil itu kan nggak mungkin bisa disendokin gitu ya, kadang dilepeh atau gimana, jadi dikasih pipet sama Sanbe-nya. Ini dari Sanbe ya, bener dari Sanbe. Nah terus kalau yang 1 tahun ke atas, ini khusus untuk 1 tahun ke atas sampai 12 tahun sih ini sama, dapat ada ininya, tapi dia nggak ada itu ya, kayak ini tadi apa, hologram segelnya dia nggak ada. Terus dia dapat sirup dan kosong ya. Ini untuk obat takernya itu dia jadi satu sama tutup, jadi di sini nanti. Dan ini tuh enaknya si Sanmol ini, itu tuh ada kayak ininya. Jadi kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan, kalau nggak nanti coba aku fotokan buat kalian. Ini tuh ada milian ya. Terus di sini tuh ada takaran sendok. Jadi ada yang 1 sendok makan, 2 sendok teh, setengah sendok makan, 1 sendok teh, setengah sendok teh kayak gitu. Jadi kita tuh juga bisa ngira-ngira kalau misalnya ini hilang. Misalnya nih ya, coba aja di sini deh. 0 sampai 1 tahun itu kan 2,5 mili ya. 2,5 mili. Kalau 2,5 mili di sini itu setara sama setengah sendok teh kayak gitu. Jadi kalau semisal ini hilang, bunda-bunda tuh nggak usah bingung lagi untuk ngira-ngira seberapa takarannya, karena bisa disimpulkan di sini kalau dia tuh setengah sendok teh sama dengan 2,5 mili kayak gitu. Di sini aku udah ada 2 kayak apa petunjuk pemakaian sama komposisi obat 2 tadi, dan aku akan bandingin, aku coba bacain juga buat bunda-bunda dan ibu di rumah. Di sini kalau untuk Sanmol yang untuk anak di bawah 1 tahun yang
itu dia tiap 0,6 milinya mengandung paracetamol sebesar 60 mg ya, 60 mg. Kalau yang di 1 tahun ke atas itu dia dosisnya 2 kali lipat lebih tinggi. Jadi setiap 5 milinya dia mengandung paracetamol 120 mg kayak gitu. Terus untuk lainnya kayak indikasi dan lain-lainnya itu sama. Nanti coba aku fotokan juga setelah ini ya. Nah, di sini dia bilangnya ada juga petunjuk penggunaannya. Kalau misalnya anak berapa tahunnya, anak yang di bawah setahun itu berapa kali, kayak gitu udah ada. Dan biasanya efek indikasi yang ditimbulkan dari obat ini ya, mana tadi? Dari 2 obat ini, efek yang ditimbulkannya itu sama, yaitu ngantuk. Jadi setelah minum ini, usahakan minumnya itu setelah makan ya. Jadi anak makan terus digangi setengah jam ya, diselangi atau dikasih jeda waktu setengah jam baru dikasih minum ini. Tujuannya apa? Biar pencernaannya itu nggak langsung berhenti gitu loh. Jadi waktu habis makan dia udah nyerna, pencernaannya udah lancar, udah makanannya udah dikelola sama tubuhnya dia, baru minum obat ini. Obatnya juga sesuai sudah ada ininya tadi. Kalau pipetan, kalau yang pipetan tuh tinggal gini aja sih bun, gampang kok. Aku contohin ya, aduh. Kalau pipetan, mudah-mudahan tinggal buka aja pipetnya juga, terus diginikan, dipincet, tuh, dia langsung naik kayak gitu. Kalau kebanyakan gimana, tinggal dipincet aja sampai netes, karena ini tuh netes ya, jadi gini kan aja tuh. Nah, mau seberapa banyak, misalnya maunya 0,6 ya, biasanya anak kecil tuh disuruh kasih dosis 0,6, berarti dipencet aja sampai 0,6. Nah ini udah 0,6 nih, cuman ada belumnya nih segini tuh, kayak gitu caranya. Terus langsung disuapin ke dedeknya kayak gitu ya. Nah, efeknya gimana kak? Efeknya seperti yang tadi aku bilang, itu obat bikin ngantuk. Jadi diusahain kalau minum obat ini setelah makan, tapi dikasih jeda waktu setengah jam ya, kayak gitu. Kalau untuk anak yang setelah diimunisasi bisa nggak kak? Bisa. Jadi kan biasanya anak kalau habis diimunisasi itu kan ada yang demam ya. Kalau sama bidannya, sama dokternya dulu tuh anak aku juga disuruh minum ini nih yang kecil. Yang kecil ini nih. Nah, yang kecil ini terus disuruh seharinya itu cuma 0,6 di pipetnya ini, terus disuapin itu sehari 4 kali, jadi pagi, siang, sore, sama malam kayak gitu. Dan dikasih full ASI ya, jangan dikasih lagi yang lain kayak gitu. Terus bisa didorong juga sama by fever. Kalau belum tahu by fever itu yang kayak gimana, reviewnya kayak gimana, coba bunda-bunda tekan yang ada di sini atau di klik aja yang ada di kolom deskripsi, nanti aku bakalan kasih linknya di situ. Nah, ini biasanya kalau udah pemakaian 3 harian itu biasanya anak aku udah mulai ada penurunan. Jadi dia udah mulai baikan, udah mulai sehat, udah mulai enakan kayak gitu. Kalau yang ini juga sama, jadi dia tuh ada perubahannya kalau udah 3 harian ya. Kalau misalnya 3 hari belum ada perubahan gimana, bawa aja ke dokter ya, jangan nunggu nanti-nanti. Takutnya itu nanti ada indikasi demam yang lain kayak gitu. Kalau misalnya demamnya cuma demam biasa, bisa kok dipakein ini. Jadi aku cuma saranin ini untuk demam yang notabene ringan ya, yang enggak yang demam yang berat kayak gitu. Kira baik dulu ya, minum ya. Nih.
Kurang didik. Hai Buns, terima kasih telah menonton videonya aku hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, sama di share. Terima kasih, dadah.